Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Mulai Dari Nol. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara membuat kop surat secara permanen atau dengan kata lain dalam bentuk gambar atau JPEG. Sehingga setiap kita membuka lembar kerja baik dalam bentuk Word, Excel atau PowerPoint, kita tidak perlu repot lagi untuk membuat kop surat. Maksud saya nanti model kop suratnya akan seperti ini, sudah dalam bentuk gambar, sisa disisipkan di lembar kerja kita. Karena jika kita tidak menggunakan kop surat yang permanen dalam bentuk gambar atau JPEG seperti yang tampak pada video ini, maka ada beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu bisa saja kop surat yang digunakan oleh orang dalam satu kantor atau instansi atau dalam file yang berbeda akan beragam modelnya, baik itu perbedaan dalam jenis font maupun ukuran fontnya. Untuk membuat kop surat dalam bentuk gambar atau JPEG seperti yang tampak pada video ini, caranya mudah, cukup menggunakan aplikasi PowerPoint. Untuk mengetahui cara dan langkah-langkahnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi PowerPoint, kita buka file baru, lalu setelah muncul tampilan Microsoft PowerPoint, kita mulai mengetik di area pengetikan. Misalnya yang kita buat yaitu kop surat untuk OSIS, jadi kita ketik nama organisasinya, misalnya organisasi siswa intra sekolah. Selanjutnya kita enter, kemudian kita ketik nama sekolahnya, misalnya SMK Proyek Mulai Dari Nol. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita enter Dinas Pendidikan. Selanjutnya kita enter kembali, misalnya kita ketik provinsinya, Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu kita enter lagi untuk mengetik alamatnya, Sekretariat Jalan Taman Halusinasi nomor 1, Desa Maya, Kecamatan Impian, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulsel. Selanjutnya kita sisipkan garis di bawah teks yang sudah kita ketik. Kita perbesar terlebih dahulu area pengetikan. Selanjutnya kita arahkan kursor ke tab insert, kemudian pilih perintah shapes, kemudian pilih perintah lain. Buat garis tersebut di bawah teks yang sudah kita ketik. Kita ubah warna teks, kita gunakan warna hitam, dan kita ubah ketebalannya, kita gunakan 2/4 pt. Lalu kita tekan Ctrl D, kita gandakan, kemudian kita buat lurus dengan garis yang pertama. Selanjutnya kita ubah garis yang kedua ketebalannya, misalnya kita gunakan 3/4 pt. Setelah garis berhasil kita buat, maka langkah selanjutnya yaitu mengubah jenis dan ukuran font pada teks yang sudah kita ketik. Kita hapus terlebih dahulu area pengetikan yang ada di atas, lalu kita ubah jenis font dan ukuran fontnya. Misalnya untuk kalimat yang pertama, organisasi siswa intra sekolah, kita gunakan jenis font misalnya Arial Rounded, dan kita ubah ukurannya misalnya menggunakan 28. Selanjutnya nama SMK juga kita ubah jenis fontnya, kita pilih font yang berbeda, misalnya menggunakan Arial Black, kemudian ubah ukurannya misalnya 24. Selanjutnya Dinas Pendidikan juga kita gunakan font yang berbeda, misalnya Aharoni dengan ukuran font 24. Selanjutnya nama jalannya atau nama sekretariatnya juga kita gunakan
atau pilih font yang berbeda, misalnya Arial Narlow. Kita ubah ukurannya, misalnya 16. Selanjutnya kita ubah spasi teks yang sudah kita ketik. Kita gunakan spasi 1 agar jaraknya tidak terlalu renggang. Kemudian kita ubah juga kerapatan paragrafnya. Kita pilih spacing before 0 pt dan afternya juga 0 pt. Selanjutnya kita perkecil ukuran teks yang ada di area pengetikan agar nanti hasilnya tidak terlalu besar. Kemudian garisnya juga kita geser tepat di bawah kalimat yang terakhir. Selanjutnya kita sisipkan logo sekolah dan logo OSIS. Kita klik tab insert, kemudian kita pilih perintah picture, klik kiri, kemudian pilih this device, lalu kita cari area penyimpanan logo, misalnya di lokasi download, kemudian kita pilih logo sekolah, kemudian klik insert. Selanjutnya kita arahkan logo tersebut ke lokasi yang kita kehendaki, misalnya di samping kanan teks. Kita perbesar ukurannya. Kita atur sedemikian agar kelihatan rapi. Selanjutnya kita sisipkan kembali logo OSIS. Klik kembali tab insert, pilih perintah picture, kemudian pilih list device, kemudian pilih logo OSIS, lalu klik insert. Kita perkecil ukurannya dan kita samakan dengan ukuran logo sekolah. Selanjutnya kita arahkan ke sebelah kiri teks. Selanjutnya setelah selesai seperti ini, maka kita simpan. Kita klik file, kemudian save as, kemudian pilih list device, lalu kita cari lokasi penyimpanan, misalnya di lokasi download, kemudian kita ubah namanya, misalnya sampel cop. Yang paling penting adalah kita ubah jenis tipenya. Kita gunakan tipe JPEG, lalu klik tombol save, kemudian muncul kotak dialog, pilih just this one. Setelah berhasil kita simpan, maka langkah selanjutnya kita buka file tersebut. Tadi penyimpanannya yaitu di download, dan ini hasilnya sudah berbentuk JPEG. Kita buka dengan menggunakan aplikasi Photos. Setelah terbuka, kita crop gambar yang tampak pada video ini. Kita tentukan sampai di mana area pemotongan. Setelah selesai, kita klik perintah save a copy, jadi file aslinya tetap tersimpan. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan, yaitu tetap di download, dan kita ubah namanya misalnya sampel cop 1. Kemudian klik save. Setelah selesai, kita akan melihat hasilnya dengan menyisipkan di lembar kerja Microsoft Word. Selanjutnya kita cari file gambar yang tadi sudah kita crop, dan ini hasilnya kita copy. Kemudian kita sisipkan di lembar kerja Word. Kemudian kita paste, dan hasilnya seperti yang tampak pada video ini.
Ini bisa kita gerakkan dan bisa digunakan secara permanen untuk kop pada sebuah instansi. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membuat kop surat setiap membuat file baru, dan ini akan seragam digunakan oleh orang dalam satu instansi. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.